Salam, selamat sore ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Pelkat PKP secara streaming, baik di dalam gereja maupun yang ada di rumah. Ibadah pada sore ini akan kita mulai dan pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Ibu Yuliana Parapat Lende. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari sejenak kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersaat teduh sejenak. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdiri, kita akan menyanyikan himne Pelkat PKP. Ajakan beribadah. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anak sulung-Nya, kita diminta untuk bertanggung jawab atas berkat terindah itu. Masing-masing kita diharapkan pula untuk menjadi berkat bagi orang lain, membuat banyak jiwa takluk di bawah kuasa-Nya. Dengan rasa syukur atas berkat dan kuasa Allah dalam hidup ini, kita datang beribadah kepada-Nya. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian, nyanyian Gita Bakti 6, bait 1 dan 2, bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus.
Ibu-ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik. Terimalah puji dan syukur kami. Kami naikkan di hadirat-Mu sore ini. Kami ibu-ibu Pelkat PKP akan memuji nama-Mu dalam ibadah PKP. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk ibadah PKP saat ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Pendeta Ibu Yuliana Parapat Lende dan kami semua. Ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 31 ayat 2 dan 3 secara berbalasan. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 6, bait 3, bernyanyilah orang percaya. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi telah, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjalin tetap. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 33 hingga ayat yang ke-40. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sebagai ibu-ibu, kami senantiasa mengucap syukur, berterima kasih. Sekarang kami mau duduk diam sebentar setelah kami melakukan banyak sekali tugas-tugas rumah tangga, baik mencuci, menyetrika, memasak, semua itu kami lakukan dengan sukacita. Sekarang kami mau duduk diam sebentar untuk disapa oleh kebenaran firman. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan ini memberikan kekuatan bagi kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu, saya undang kita berdiri. Kisah Para Rasul 19 ayat 33 hingga ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi yang mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama. Kira-kira 2 jam lamanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Akan tetapi panitra kota menangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak, sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang
sidang pengadilan, dan ada gubernur. Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah, kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh dan bahwa kita menimbulkan huru hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-36. Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih, mari kita sedikit memahami tentang arti provokasi. Provokasi adalah gangguan, godaan, hasutan, pancingan. Jadi ketika seseorang memprovokasi berarti dia mengganggu, dia mengusik, dia mengusili, mendorong, memanas-manasi atau memancing orang lain untuk melakukan keonaran. Jadi ibu-ibu yang terkasih, ketika kita mengatakan bahwa kamu adalah seorang yang memprovokasi, itu berarti dia mengusik, memanas-manasi, dan memancing, membuat sebuah kerusuhan. Nah ibu-ibu, itu provokasi. Jadi saya mau katakan bahwa tanpa kita sadari, sekalipun kita ibu-ibu, bisa saja kita memprovokasi sebuah keadaan. Jadi ingat baik-baik bahwa saudara dan saya rentan untuk dipengaruhi atau untuk diasut. Jadi mari kita sedikit pahami supaya kita tidak mudah terprovokasi. Yang pertama, kita hati-hati ketika berada di dalam kerumunan. Atau kalau kita punya kelompok ibu-ibu atau kita berada di sebuah kerumunan, itu hati-hati. Karena kadang pendapat massa atau pendapat orang banyak itu mengaburkan hal yang benar. Karena orang banyak sudah katakan begini, ya kita akhirnya hal yang tidak benar pun kita setujui. Jadi saya mau katakan bahwa kita harus hati-hati terhadap sebuah kerumunan. Karena bisa saja kita terpengaruh. Yang kedua, kita juga harus punya pikiran logis. Ketika kita terprovokasi, orang mengatakan gini, itu tuh ibu A itu melakukan ini. Sudah si B melakukan ini. Tolong jangan hanya mendengar setengah kebenaran, tapi dengarlah kebenaran itu secara utuh. Jadi cek lagi apakah yang diungkapin ini benar atau tidak, sehingga kita tidak mudah terprovokasi. Yang ketiga, kita juga atur emosi kita. Jangan biarkan diri kita terbawa oleh emosi negatif. Tenangkan diri sehingga kita bisa bertindak dengan positif. Yang terakhir, ibu-ibu, kita juga harus minta pada Tuhan sehingga kita tidak mudah terprovokasi. Sebab kadang kita sulit bersikap, ya, musuh orang lain menjadi musuh kita. Karena dia teman kita, dia bermusuhan dengan si A, kita juga jadi musuhan. Padahal mungkin kita tidak kenal orang itu, bisa juga kita tidak pernah berhubungan dengan dia, dia menjadi musuh kita hanya karena kita membela teman kita. Jadi ibu-ibu, kita harus hati-hati. Jangan mudah terprovokasi. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini berbicara tentang hal itu.
Ada seorang bernama Demetrius. Demetrius ini dia punya toko. Lalu dia punya pekerja-pekerja yang membuat patung mini dari Dewi Artemis. Jadi patung-patung kecil itu dia buat sebagai bentuk dari ciri dari sebuah tempat. Seperti untuk kalau kita pergi ke suatu tempat, ada gantungan kunci, ada juga untuk kenangan kita beli. Nah, itulah Demetrius punya toko itu. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ada yang terjadi dalam tokonya, bahwa akhir-akhir itu tokonya sudah tidak lagi sibuk. Karena orang semua pergi mengikuti Paulus, mendengar firman Tuhan yang diberitakan Paulus, sehingga akhirnya mereka tidak lagi banyak yang membeli semua yang dijual oleh Demetrius. Sehingga akhirnya Demetrius berpikir keras, bagaimana ya supaya tokonya kembali ramai dan barang-barang yang sudah dibuat itu laku. Sehingga Demetrius mulai menghasut dengan mengatakan bahwa Paulus ini yang disalahkan. Paulus tidak menghargai Dewi Artemis, Dewi Efesus. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, pada saat itu maka terjadilah kerusuhan. Mereka mulai mengatakan tentang hebatnya Dewi Artemis. Mereka mengatakan bahwa hidup Artemis, tidak boleh ada yang lawan. Mereka katakan itu selama 2 jam. Sehingga pada saat itu ada seorang bernama Alexander. Dia mau menjelaskan bahwa sebenarnya tidak seperti itu, tetapi dia kurang ada wibawa. Sehingga akhirnya ada seorang panitia mengungkapkan hal itu. Dia menjelaskan dari segi hukumnya. Dia mengatakan bahwa kalau memang kamu kurang bisa menerima, ya bawalah ke pengadilan. Di sana diselesaikan secara baik. Jangan kamu membuat kerusuhan di tempat ini. Kamu menghujatnya, kamu menempatkan orang bersalah padahal tidak bersalah. Dan ketika dia menjelaskan hal ini, maka orang-orang yang memihak Demetrius, tukang-tukang yang mengadakan pengaduan, yang melakukan kerusuhan, akhirnya menyadari, sehingga mereka pun pulang dan membubarkan diri. Kita bisa lihat pada ayat 40, sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu yang terkasih, lewat firman Tuhan ini kita bisa belajar. Yang pertama, jangan sampai kita mudah terprovokasi. Masalah uang, masalah harga diri, masalah-masalah yang kita hadapi, kadang itu kita memprovokasi orang lain supaya menutupi kelemahan kita, ketidakuntungnya kita bersikap seperti itu. Boleh kita katakan bahwa oh saya tidak, masa sih saya di rumah? Bisa saja kita telepon sana, telepon sini, kita update status di Facebook, kita mulai buat apa yang disebut dengan menghasut, merendahkan orang, sehingga semua akhirnya memihak satu, memihak A, memihak B, dan akhirnya terjadilah kerusuhan. Sehingga ibu-ibu yang terkasih, lewat pembacaan ini mari kita belajar bahwa jangan mudah terprovokasi. Mohon sama Tuhan supaya saya tidak mudah dipengaruhi. Lalu kita juga harus bisa mendapat informasi secara utuh sehingga kita tidak mudah terprovokasi. Yang kedua, ibu-ibu yang terkasih, kekacauan itu dimulai
di mana saja, itu dimulai dalam hal-hal yang karena kita tidak mengetahui kebenaran. Jadi ibu-ibu, saya mau katakan bahwa kita juga harus bisa kebenaran tentang COVID-19, kita juga harus tahu. Kita juga harus tahu, kita nonton TV, kita juga harus tahu bahwa oh hal-hal ini mana yang benar, mana yang tidak. Sehingga kita tidak mudah terprovokasi. Lalu kita juga tahu bahwa kita ini warga negara. Kalau warga negara berarti juga harus taat pada pemerintah. Jangan sampai kita terprovokasi untuk hal-hal yang tidak benar. Jadi ibu-ibu yang terkasih, sekalipun kita di rumah, kita ibu rumah tangga, tapi kita adalah orang ibu yang bisa mengetahui dengan baik informasi-informasi yang ada. Yang ketiga, saya mau katakan bahwa ada banyak Demetrius dalam hidup kita. Mungkin sahabat kita, mungkin orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang kadang memberi kabar yang bohong, menfitnah orang lain, lalu bawa ke kita. Tolong dicerna dulu, sehingga kita bisa mendapat informasi yang benar. Ingat, musuh orang lain bukan musuh kita. Jadi jangan sampai karena ingin membelanya, maka orang yang sebenarnya kita tidak kenal justru menjadi musuh kita. Jadi ibu-ibu yang terkasih, mohon kan doa kepada Tuhan, mohon Tuhan supaya menguasai kita untuk hal-hal yang tidak kita sadar, hal-hal yang gampang mempengaruhi kita, sehingga kita boleh menjadi ibu-ibu yang kuat, yang teguh, yang tidak mudah terpengaruh, tetapi kita mau tetap dalam kebenaran. Kalau ada yang mengatakan begini, oh maaf ya, saya tidak tahu secara utuh, jadi kalau itu menjadi musuhmu, ya itu musuhmu, tapi saya tidak. Sehingga orang di sekitar kita, ibu-ibu di sekitar kita juga boleh belajar lewat kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih, mari, saudara dan saya adalah ibu. Jadi kita tidak boleh mudah terprovokasi atau memprovokasi orang lain untuk hal-hal yang jahat. Tetapi kita mau melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 231 bait 1 dan 2. Dalam hidup beriman, kadang badai menerjang.
kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami datang menaikkan syukur terima kasih sebagai ibu-ibu. Engkau menyadarkan kami bahwa kami mudah sekali terpengaruh. Kami mudah membela kadang bukan hal-hal yang benar, tetapi karena dia sahabat, karena dia teman, karena dia adalah orang yang membantu kami, sehingga kadang kami tidak bisa berlaku objektif dan ada banyak hati tersakiti lewat sikap hidup kami. Berilah kami berdiri dalam iman percaya, berilah kami memahami akan kebenaran, sehingga kehidupan kami boleh memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Kami boleh menjadi orang yang mempengaruhi hal-hal yang positif di dalamnya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap ibu-ibu yang sudah memberi diri dalam pelayanan, ibu-ibu rumah tangga yang ada di dalam masyarakat. Biarlah kehidupan kami, sesederhana apapun yang kami kerjakan, kami mau melakukannya dengan penuh syukur kepadamu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi orang yang berpengaruh baik, sehingga kami boleh menjadi lilin kecil di tengah keluarga, lilin kecil juga di tengah masyarakat. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, karena kami membawa pengaruh-pengaruh yang positif. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga memohon Engkau berkati bangsa Indonesia, bila kuasa-Mu, sehingga para pemimpin kami tetap melakukan hal-hal yang benar. Kami juga berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, Satgas COVID-19, kami serahkan semuanya. Mereka sedang bekerja untuk menenteramkan, memberikan segala yang baik bagi bangsa kami ini. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan kesehatan yang prima, sehingga para pemimpin kami senantiasa memberi diri bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, Densus 88, mereka sedang bekerja di lapangan. Biarlah Tuhan jaga, lindungi, mereka terbebas dari virus corona. Kami juga berdoa untuk para medis, Engkau juga mau menjamah. Jangan tinggalkan mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap berimankan Tuhan Yesus, bahwa di tengah-tengah ancaman COVID ini Tuhan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di ruang-ruang isolasi, di hotel, di rumah sakit, di Wisma Atlet. Mari Tuhan, mereka sedang berjuang untuk sembuh. Kami percaya mata-Mu terarah kepada mereka dan Engkau juga menyembuhkan mereka. Kami juga memohon Engkau berkati juga setiap kami sebagai ibu-ibu, sekalipun kami di rumah, Engkau juga jauhkan kami dari ancaman virus corona ini. Kami membawa setiap mereka yang sedang terpapar virus corona, kasihanilah mereka. Tuhan jamah mereka yang di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Biarlah jemaat GPB Rene tetap sehat, dan kami tetap melakukan segala tugas-tugas kami sebagai seorang ibu dengan baik. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil, remaja, pemuda. Biarlah mereka juga dibungkus dengan kuasa-Mu. Mereka juga terbebas dari virus ini. Mereka boleh beraktivitas sekalipun secara online. Mereka melakukan sekolah, mereka belajar, mereka menyelesaikan pekerjaan mereka dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk ibadah pada sore hari ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan tetap terpatri dalam loh batin kami, sehingga kami juga boleh menjadi ibu yang bersyukur, ibu yang bijaksana, ibu yang juga menyatakan kebenaran, ibu yang juga berpengaruh baik bagi anak-anak kami, sehingga mereka apapun yang mereka hadapi, mereka senantiasa ingin melakukan hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah juga pengurus Pelkat PKP di 12 sektor, berkatilah juga liturgis, berkatilah juga tim musik, operator LCD, Inforkom GPB Rene, kami serahkan semuanya kepadamu. Ampunilah setiap salah dosa yang sudah kami lakukan. Kami alaskan doa syafaat ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 15 yang menyatakan, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 2. Ibu-ibu terkasih, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan yang ada pada kami. Terimalah dan berkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita tetap berdiri. Marilah kita senantiasa mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian pengutusan Kidung Jemaat 329 bait 1 dan 2. Santa
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal tetap dalam keluarga kita masing-masing, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.